Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep lengkap cara membuat siomay Jepang ataupun lebih dikenal dengan nama dimsum. Dan resep yang aku bagikan ini lengkap banget beserta cara membuat kulit dimsum juga sambal taichannya ya. Dan untuk dimsumnya juga satu resep ini aku akan buat menjadi 4 model, yaitu model dimsum biasa, model hakau, model segi 4 dan juga model yang bulat ya. Oke guys, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita akan membuat kulit dimsumnya dulu ya. Dan bahan-bahannya adalah 100 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram maizena, dan 150 ml air panas atau air mendidih. Oke guys, cukup ini aja ya bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kulit dimsum. Silahkan kalian cek deskripsi untuk lebih detailnya. Dan sekarang langsung aja kita ke proses pembuatan. Oke, langsung aja bahan-bahan tadi langsung kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian tambahkan sedikit garam, atau kalau nggak pakai garam juga nggak apa-apa ya. Langsung aja kita aduk dulu sampai tepung terigu dan tepung maizenanya tercampur dengan sempurna. Setelah itu langsung aja kita tuangkan air panas ataupun air mendidih sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Dan ini langsung kita uleni ya. Dan biasanya membuat kulit dimsum itu harusnya pakai tepung tengmin ya. Cuman karena tepung tengmin itu harganya mahal dan juga susah didapat, jadi di sini aku ganti aja pakai tepung maizena. Dan kalian gak usah khawatir, ini resepnya udah paling pas banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah. Pakai air panas ya supaya bisa diuleni. Kalau misalkan gak pakai air panas, ini gak bakalan bisa diuleni dan hasilnya juga gak akan bagus. Oke, ini adonannya sudah kalis ya dan sudah benar-benar tercampur. Langsung aja kita pilin seperti ini. Kemudian kita bagi dua. Kemudian kita pilin lagi sampai ketebalan diameternya kurang lebih 3 cm. Lalu potong-potong dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah itu ambil satu potong adonan. Kemudian kita bulat-bulat, kita gepengkan dan kita gilas dengan menggunakan roll pin. Kalau kalian gak ada roll pin, bisa pakai gelas, bisa pakai botol, ataupun pakai apa aja ya. Dan ini kita gilas sampai ketebalan kurang lebih 12 cm atau lingkaran paling kecil pada alas adonan ini. Oke, seperti ini ya hasilnya, bisa kalian lihat. Ini hasilnya lentur banget, bisa kalian lihat. Oke, dan ini juga gak gampang robek ya, ini udah aku kuel-kuel, tapi ini bisa dilebarin lagi. Oke, kita lurusin lagi ya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Kalau mau ditumpuk, jangan lupa taburi dulu tepung maizena supaya tidak menempel satu sama lain. Langkah berikutnya kita akan membuat adonan dimsum, dan ini aku udah siapkan 500 gram daging ayam yang sudah di blender, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit merica ataupun lada bubuk. Langsung aja kita tuangkan. Kemudian tambahkan juga wortel yang sudah diparut. Untuk banyaknya ini sesuai selera ya. Tambahkan 1 butir putih telur, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk membuat dimsum, ini aku pakai daging ayam bagian paha ayam supaya hasilnya lebih berserat. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai bagian dada yang sudah di fillet juga itu boleh-boleh aja ya. Kemudian supaya aromanya harum, di sini aku tambahkan minyak wijen. Kalau kalian gak ada minyak wijen, tanpa minyak wijen juga nggak apa-apa ya. Untuk takarannya cukup 1 sendok makan aja seperti ini. Oke, langsung aja kita tuangkan. Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan saus tiram, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah saus tiramnya tercampur rata, kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, boleh diganti sagu, kanji, ataupun aci ya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk. Kalau misalkan teksturnya masih basah, boleh ditambahkan ya. Nah, ini teksturnya masih basah, jadi aku tambahkan lagi 2 sendok makan. Langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata.
Langkah berikutnya, ambil 1 lembar kulit dimsum, kemudian tuangkan adonan secukupnya. Setelah itu bagian pinggiran kulit dimsumnya kita rapihkan dengan cara dirempel seperti ini ya. Oke, ini bentuk dimsum yang biasa. Nah, kalau misalkan adonannya kurang, ini bisa ditambahkan ya. Oke, kita rapihkan dulu. Setelah dirapihkan, ini kurang ya, kita tambahkan aja sedikit. Setelah itu kita beri topping dengan wortel yang sudah diparut tadi. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk bentuk yang kedua, di sini aku mau membuat bentuk hakau atau ada juga yang bilang bentuk dumpling. Caranya kita lipat dulu seperti ini, kemudian kita rempel ke arah tengah. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya beda bentuk itu untuk membedakan isian ya. Kalau misalkan bentuk hakau ataupun dumpling, biasanya isinya itu udang. Nah, ini kita rempel ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, gampang banget kan caranya? Bentuk yang ketiga, aku akan membuat bentuk persegi panjang. Caranya kita tuangkan dulu adonan secukupnya seperti ini. Setelah itu kita lipat dulu bagian tengahnya seperti ini. Untuk bagian kiri kanannya kita lipat seperti ini. Oke, langsung aja kita rapetin ya, dipencet-pencet. Setelah itu kita rempel, nggak usah dirempel ya, kita pencet aja supaya keriting seperti ini. Oke, dikeritingin aja ya, sambil dipencet dikeritingin. Oke, seperti ini ya, jadi bagus hasilnya. Dan untuk bentuk yang keempat, di sini aku akan membuat bentuk bulat rempel. Nah, caranya kita tuangkan dulu adonan secukupnya. Setelah itu kita lipat dan kita rempel ke arah yang sama sampai ujung. Setelah sampai ujung, lalu kita rapatkan dengan cara dipencet bagian tengahnya. Oke, sebenarnya masih ada bentuk lain ya, tapi di sini cukup 4 bentuk aja. Setelah dibentuk semua, seperti ini hasilnya. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 36 dimsum, itu pun tergantung lebar ataupun diameter dari kulit dimsumnya. Langkah berikutnya, kita kukus dimsum ini dalam dandang yang sudah mendidih. Dan ini alasnya udah aku olesi pakai minyak goreng dulu, supaya nanti pada saat diangkat tidak menempel. Oke, langsung aja kita kukus semua. Dan ini kita pakai api sedang untuk mengukusnya selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Kalau misalkan kalian mau buat frozen food, dimsum ini cukup dikukus selama 15 menit aja. Setelah itu dinginkan, kemudian dikemas, lalu kita bekukan. Oke, setelah 30 menit ini dimsumnya sudah matang. Langsung aja dimsum ini kita sajikan selagi masih panas. Langkah berikutnya kita akan membuat sambal taichan. Di sini aku udah siapkan 1 butir tomat, 3 siung bawang putih, dan cabai rawit secukupnya atau sesuai selera. Kita rebus semua bahan ini sampai matang. Setelah matang langsung aja kita angkat dan ini langsung kita blender ya. Oke, kita angkat semua. Setelah dihaluskan dengan menggunakan blender, langsung aja kita tuangkan ke dalam wajan. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah itu tambahkan juga saus sambal kurang lebih 50 gram. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Dan ini hasilnya kental ya karena pakai tomat. Tapi kalau misalkan kalian mau hasilnya agak encer, silakan bisa ditambahkan air secukupnya sesuai kebutuhan. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh saus tiram, lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah sambalnya mendidih, kemudian kita tambahkan garam atau kaldu bubuk secukupnya, tergantung berapa banyak kita menambahkan air. Semakin banyak kita menambahkan air, semakin banyak takaran garam ataupun kaldu bubuk yang ditambahkan. Oke, setelah sambalnya matang, langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan. Oke guys, ini dimsum dan sambalnya udah aku kemas dalam mika. Dan satu mika isinya ada 4 potong dan 4 model, juga sedikit saus seperti ini ya. Nah, ini satu mika aku jual dengan harga Rp10.000 karena standar harga dimsum emang segitu ya. Nah, ini aku ukurannya agak besar, jadi aku jual sekitar 2.500. Kalau misalkan agak kecil bisa dijual dengan harga Rp2.000 aja. Oke, sekarang saatnya review dimsum yang aku buat. Bisa dilihat ya guys, seperti ini bagian dalamnya. Ini rasanya
enak banget dan ini pedasnya juga nampol ya. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah. Ini untuk model dimsum yang biasa. Dan sekarang kita review untuk model dimsum yang bulat seperti ini hasilnya. Kalau digigit seperti ini bagian dalamnya. Oke guys, ini rasanya enak banget. Dan untuk yang hakau, nah ini yang hakau ini harusnya ini isinya udang ya, karena emang dumpling, shrimp dumpling biasanya isinya udang. Oke, kita lihat bagian dalamnya seperti ini, agak tipis ya. Untuk yang segi 4 juga seperti ini hasilnya. Oke, bisa kalian lihat bagian bawahnya. Ups. Oke, langsung aja aku cobain. Ini kita cocol dulu pakai saus sambalnya supaya lebih enak ya. Oke, bagian dalamnya seperti ini, lebih tipis, tapi ini enak banget. Dan untuk masa ketahanannya, dimsum ini bisa tahan 3 sampai dengan 5 hari di suhu kulkas. Bisa dikukus lagi kalau mau dimakan karena lebih enak disajikan selagi masih panas. Kalau kalian mau simpan di freezer ataupun dibuat frozen food, ini tergantung suhu freezernya bagus apa tidak. Kalau suhu freezernya bagus, dimsum ini bisa bertahan 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.